Baik, kita akan memulai perkuliahan kita ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma 12 ayat yang kedua. Roma yang ke-12 ayat yang kedua. Silakan dibuka Roma yang ke-12 ayat yang kedua. Silakan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini jelas ada satu goal yang harus kita tempuh, yaitu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini merupakan goal yang tidak bisa diselesaikan dalam satu hari. Goal ini bisa kita selesaikan, yaitu seumur hidup kita. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, baru selesai. Jadi, goal kita di sini, ingat sekali lagi, hari ini kita bicara target hidup. Ya. Target hidup kita itu, yaitu adalah melaksanakan kehendak Allah dalam hidup kita. Yaitu dengan bagaimana kita mengerti apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Sehingga apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita itu berkenan kepada Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Allah? Ini yang menjadi pertanyaannya. Dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kata dunia di sini bukan berarti dunia dalam arti kan di sini, kalau di sini tuh berbicara kosmos ya. Sebentar saya buka inner saya. Roma 12. Supaya saya bisa menjelaskan lebih mantap, sekalipun dalam renungan singkat ya. Jadi di sini jelas dikatakan, di sini bicara aion. Jadi kata dunia di sini aion. Ya, jadi berbicara aion itu berbicara dunia yang kita jalani sekarang ini. Sistem yang ada di dalam dunia ini. Dengan kata lain, kita tidak boleh serupa dengan, atau kita tidak boleh mengikuti hal-hal ataupun sistem ataupun pergaulan ataupun perkembangan yang ada di dalam dunia sekarang ini. Itulah sebabnya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kalau di dalam bahasa Inggris jelas dikatakan the age, zaman ini. Artinya apa? Boleh nggak kita mengikuti perkembangan zaman? Oh, sangat boleh.
kita boleh mengikuti perkembangan zaman, namun, nah ini yang perlu dicatat, kita tidak serupa dengan mereka. Orang Kristen itu tidak harus kudet. Orang Kristen itu tidak harus jadi ketinggalan zaman. Kita bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita tidak boleh hanyut di dalam perkembangan itu sendiri. Kalian tahu ikan di laut? Ya. Nah, ikan air laut itu asin sekali kan? Ikan itu asin nggak? Enggak lah. Enggak. Dia tetap tawar dia. Asin itu kalau kamu kasih garam. Kalau nggak percaya nanti kamu beli ikan tongkol, jangan kasih garam. Berasa nggak asinnya? Ikan asin itu jadi asin karena dikasih garam. Nah, kita itu harus seperti ikan yang di laut. Biar airnya asin sekali, tapi ikan itu tetap tawar. Ya, dia bisa berjalan kemana yang dia kehendaki. Nah, demikian juga kita harusnya sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita bisa hidup di dalam perkembangan yang zaman yang ada, tapi kita tidak hanyut di dalam perkembangan zaman. Nah, oleh sebab itu harus ada namanya transformasi. Nah, transformasi ini berasal dari kata metanoia, ya. Metanoia. Metanoia ini inilah akar kata yang dipakai metamorfosis. Siapa yang masih ingat metamorfosis? Kupu-kupu, Pak. Iya, kupu-kupu ya. Mulai dari telur, ulat dong, masa langsung telur jadi kepompong. Telur, ulat, kepompong, baru kupu-kupu. Nah, pertanyaan saya, siapa yang suka sekali di sini dengan telur? Siapa yang pernah di sini memuji, wow, indah sekali telur ini ya, gitu. Ada yang begitu? Iya. Siapa di sini yang suka, wah, ini ulat cantik sekali, saya mau main-main lah dengan ulat ini, saya mau tangkap. Ada yang begitu? Siapa ya di sini yang doyan sama kepompong? Kemana-mana setiap hari cari kepompong. Kalau nggak lihat kepompong nggak seru gitu. Ada yang begitu? Nggak ada, Pak. Supi mungkin? Tapi gitu, Pak. Bagaimana dengan ketika menjadi kupu-kupu? Apa yang kalian lakukan? Pasti kalian, wow, ini kupu-kupunya cakep sekali, cantik sekali. Benar ya, Pak? Betul ya? Benar. Jadi kita itu ketika kita disuruh berubah itu prosesnya seperti itu. Ketika kita menjalani perubahan hidup kita, tentu ada banyak hal yang kita alami yang tidak enak. Ya termasuk orang tidak suka dengan kita. Itu bagian daripada perubahan itu. Ya. Jadi jangan berharap semua orang suka dengan kalian. Bukan berarti, oh kalau begitu Pak, saya akan buat supaya orang tidak suka dengan saya, supaya saya mengalami metamorfosis gitu. Enggak juga ya. Bukan begitu maksudnya, artinya kalian jalani proses yang ada, jangan berharap semua orang suka. Karena ada aja orang yang tidak suka. Nah, sampai nanti pada proses tertentu di mana kalian menjadi sudah matang, baru orang akan memuji. Ya kan? Kupu-kupu itu dipuji setelah dia jadi kupu-kupu. Ketika dia masih telur, ketika dia masih jadi ulat, ketika masih jadi kepompong, tidak ada yang memuji. Nggak ada. Bahkan niat orang menghancurkan, merusak. Tapi ketika dia mau jadi kupu-kupu, orang suka, kalau bahkan bisa dipelihara. Saya ingat waktu di Thailand itu ada satu taman itu, kita ke taman itu melihat kupu-kupu gitu. Kupu-kupunya banyak sekali dan cantik-cantik sekali. Nah, demikianlah ketika kita
berubah dan kita sudah mencapai, walaupun mungkin belum sempurna, tapi sudah pada titik tertentu kita sudah diproses matang sehingga orang bisa mulai memuji kita. Nah, tapi sekali lagi, proses ini kita jalani supaya apa? Jelas tadi dikatakan supaya kita tahu mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang sempurna, dan apa yang berkenan. Jadi perubahan kita itu bertujuan supaya kita bisa membedakan yang mana kehendak Allah, yang mana bukan kehendak Allah. Supaya apa? Kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sekian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.